Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu, tanggal 8 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nando akhirnya kembali ke rumah setelah sekian lama dirundung kekhawatiran dan lelah akibat pencarian tanpa ujung. Ia duduk bersender di ranjangnya, memandangi kamar yang selama ini kosong. Bu Heni masuk ke kamar dengan wajah tegas, memintanya untuk istirahat total dan jangan pergi kemana-mana dulu, karena kondisinya belum terlalu pulih. Namun pikiran Nando sama sekali tak tenang. Dalam hatinya ia terus bertanya-tanya tentang keadaan Saleha, istrinya yang sudah lama hilang. Di tangannya sebuah foto pernikahan terbingkai rapi. Ia memandangi gambar itu dengan sorot mata sendu. Foto itu adalah saksi bisu kebahagiaan mereka berdua. Namun kini menjadi simbol kerinduan yang tak kunjung terobati. Kata-kata Saleha yang lembut terngiang di telinganya. Harapan mereka untuk tetap bersama hingga tua. Namun kenyataan berkata lain. Saleha hilang entah di mana. Dan meski segala upaya telah dilakukan, titik terang masih jauh dari jangkauan. Ia hanya bisa menahan rasa sesak di dadanya, memikirkan bagaimana caranya membawa istrinya kembali. Di tempat lain, Citra akhirnya menemukan Saleha setelah berusaha tanpa kena lelah. Hatinya begitu senang, bukan karena kebahagiaan, melainkan kepuasan atas rencana yang berjalan mulus. Saleha tampak kebingungan, wajahnya tertutup kain dengan lubang kecil untuk melihat. Langkahnya gontai, mencoba menebak arah. Citra yang berjalan di belakang memastikan tak ada celah bagi Saleha untuk kabur. Dengan cepat ia menutup mulut Saleha dan memperingatkannya agar tidak berteriak. Tanpa banyak bicara, Citra memandu Saleha berjalan menyusuri di dalam hutan. Langkahnya tergesa-gesa, sembari terus memeriksa keadaan sekitar. Ia tak ingin ada saksi mata yang melihat mereka. Setelah cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat yang dianggap aman. Citra membawanya ke tempat persembunyian dan meminta agar Saleha jangan berbuat macam-macam lagi, apalagi berusaha untuk melarikan diri. Sementara itu, reaksi Bambang yang terkejut melihat keberhasilan bosnya karena berhasil menemukan Saleha segera berubah menjadi gugup ketika Citra mulai memarahinya. Citra menegur Bambang dengan nada tajam karena ia tidak memakai masker saat sebelumnya memantau Nando di rumah sakit. Bambang mencoba beralasan, mengatakan ia merasa sesak jika harus terus memakai masker. Namun Citra semakin marah, menjelaskan bahwa kecerobohan Bambang bisa menjadi bencana. CCTV di rumah sakit bisa saja menangkap wajahnya. Apalagi sketsa Bambang sudah tersebar di kepolisian. Dan Nando juga mengenali wajahnya ketika bertemu di pasar. Bambang hanya bisa diam mendengar kemarahan Citra. Ia menyadari kesalahan fatal yang ia lakukan. Keadaan semakin berbahaya dan ia tahu posisi mereka semakin terpojok. Namun ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain selain mengikuti perintah Citra dan berharap situasi tidak semakin memburuk. Sementara itu di tempat berbeda, Nando memutuskan untuk kembali melanjutkan pencarian istrinya. Kali ini ia ditemani oleh Bara yang selalu siap membantunya. Mereka akhirnya menemukan petunjuk baru tentang keberadaan Saleha. Dalam pengamatan mereka, Citra terlihat membawa seseorang yang diduga kuat adalah Saleha. Dengan cepat mereka menyusun rencana dan segera bergerak mengejar Citra. Di sisi lain, kampus Bara dihebohkan dengan kejadian lain. Saat ia dan Saras hendak melakukan penelitian di greenhouse, mereka menemukan ruangan itu dalam keadaan berantakan. Tanaman-tanaman rusak, tanah berserakan, dan di tengah ruangan, Zahwa tiba-tiba terlihat tergeletak tak sadarkan diri. Kepanikan melanda mereka berdua. Bara dan Saras segera melaporkan kejadian itu ke pihak kampus sambil mencari bantuan untuk menyelamatkan Zahwa.
tanpa menyadari bahwa kejadian itu mungkin saja terhubung dengan kasus yang sedang mereka hadapi. Di tempat lain, Flora menerima undangan reuni SMA mereka. Dia begitu bersemangat dengan undangan itu dan merasa Dani juga perlu mengetahuinya. Mereka berdua adalah teman seangkatan yang memiliki banyak kenangan bersama semasa sekolah. Dengan antusias, Flora segera menghubungi Dani melalui pesan singkat, mengajaknya menghadiri acara tersebut. Dani awalnya senang mendengar kabar itu. Ia membayangkan reuni sebagai kesempatan untuk mengenang masa-masa indah bersama teman-teman lamanya. Namun pikirannya segera diliputi kekhawatiran. Intan pasti akan merasa tidak nyaman, terutama karena Flora juga akan hadir. Apalagi Intan tahu bahwa Flora pernah menjadi bagian dari masa lalu Dani. Dan benar saja, ketika Intan mendengar kabar tentang reuni itu, ia merasa tidak tenang. Diam-diam ia diliputi rasa cemburu dan overthinking, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan. Meski demikian, ketika Dani meminta izin untuk menghadiri acara tersebut, Intan mengangguk dengan berat hati. Namun di balik izinnya, Intan merencanakan untuk terus memantau gerak-gerik Dani, memastikan bahwa tidak ada yang melampaui batas. Dan benar saja, Dani akhirnya memutuskan untuk menghadiri acara reuni itu. Ia bertemu banyak teman lama yang langsung membawa dirinya ke dalam nostalgia indah masa SMA. Senyumnya tak henti merekah saat berbagi cerita dan tawa bersama mereka. Di tengah keramaian itu, ia bertemu dengan Flora. Mereka larut dalam obrolan ringan tentang masa lalu, bercanda, dan mengenang kejadian-kejadian lucu di sekolah. Namun di sela obrolan mereka, Flora mulai berbicara tentang pentingnya seorang istri menjaga penampilan agar tetap cantik di mata suami, supaya suaminya tidak tergoda wanita lain. Dani merespon dengan candaan spontan yang membuat Flora tertawa kecil. Namun ternyata percakapan itu terdengar oleh Intan yang berada tak jauh dari mereka. Hati Intan merasa panas, cemburu menyergap tanpa ampun. Ia merasa tersindir oleh ucapan Flora dan menjadi insecure. Pikirannya terusik oleh rasa takut kehilangan. Padahal, baik Dani maupun Flora sama sekali tidak pernah berniat buruk. Mereka hanya ingin bernostalgia bersama teman-teman lamanya, tanpa melibatkan perasaan yang dulu pernah ada.